Hai, teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Lazy Susan, tapi jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai filmnya. Susan yang diperankan oleh Hayes adalah seorang wanita parubaya yang hidup sebagai pengangguran di sebuah apartemen kecil di pedesaan Amerika. Hobi satu-satunya adalah membuat kolase dari clipping majalah, dan dia menempelkan kolase tersebut di seluruh dinding tempat tinggalnya. Dia tidak mempunyai uang untuk membeli majalahnya sendiri, jadi dia mencurinya dari kotak surat tetangganya. Dia bangun pada suatu pagi dan melihat sepasang sepatu bot koboi di TV yang dia kagumi. Dia akhirnya meninggalkan rumah. Saat sedang berjalan, Leon, yang menggunakan kruk bertanya apakah dia ingin mendengar lelucon, tetapi dia menolak dan berbohong, mengatakan dia terlambat bekerja di toko bunga. Hey, Susan. Saat berada di mobil, dia mendapat telepon dari kakaknya Cameron, yang mengingatkannya bahwa besok adalah ulang tahun ibunya, Martindale. Susan memintanya untuk mencantumkan namanya di hadiahnya, dan Cameron menolak. Susan pergi ke gym dan dengan setengah hati berolahraga bersama sahabatnya Corinne, dan menunjukkan padanya foto sepatu bot yang dia kagumi. Phil mendatangi mereka dan menggoda Susan. Susan tidak sadar dengan hal tersebut sampai Corinne pun memberitahunya. Susan kemudian pergi ke rumah ibunya dan meminta ibunya untuk meminjamkan uang guna membayar sewa apartemen, dengan enggan ibunya pun meminjamkan Susan uang tersebut. Susan kemudian membawa uang itu ke Kmart untuk berbelanja, di mana dia bertemu dengan Velvet saingan lama dari sekolah menengah. Keduanya saling berbohong tentang pencapaian hidup mereka. Susan menghabiskan $100 untuk sepasang sepatu bot koboi. Ketika dia pulang, dia menemukan seseorang telah menyelesaikan cucian yang dia tinggalkan di ruang cuci dan meninggalkannya di depan pintunya dengan sebuah catatan. Keesokan harinya keluarga Susan berkumpul untuk merayakan ulang tahun ibunya. Susan hanya memberi ibunya kolase, sedangkan saudara laki-lakinya memberikan ibunya hadiah liburan. Dia telah membeli tiket untuk semua orang, tidak termasuk Susan, untuk pergi ke air terjun Niagara. Dia mengatakan Susan bisa datang jika dia membayar dengan caranya sendiri. Dan hal tersebut membuat Susan tersinggung, sehingga dia pergi. Oh, dude. Saat mengemudi pulang, pemilik apartemen Susan yaitu, Broderick menelepon dan mengatakan bahwa uang sewa apartemen kurang dari $50, ditambah denda keterlambatan sebesar $15. Tiba-tiba Susan terkejut karena kendaraannya ditabrak dari arah belakang, dan ternyata itu Phil yang tadi di gym. Mereka saling mengobrol dan memberi pujian satu sama lain. Karena mobil Susan rusak di bagian belakang, Phil pun mengatakan akan bertanggung jawab dan akan datang ke apartemen Susan nanti malam untuk memberikan uang tunai ganti rugi kerusakan tersebut. Malamnya, Corinne dan Susan berlatih cover, Blister in the Sun, dengan flute dan ukulele. Tak lama Phil datang untuk menemui Susan, mereka pun makan malam dan lanjut berkencan. Phil membawanya untuk melihat taman trampolin di mana mereka melompat bersama sampai Susan sakit dan muntah, namun Phil tidak peduli, keduanya lanjut berkencan. Beberapa minggu kemudian, Phil dan Susan pergi ke Kmart di mana mereka bertemu dengan Velvet. Velvet dan Susan sekali lagi mencoba untuk saling bersaing. Di sini Susan memberitahu Velvet bahwa Phil adalah pacarnya. Velvet tidak mempercayainya, dan mereka sedikit berdebat. Phil membeli semua yang Susan inginkan di toko, dan dia memberinya kalung berlian. I love it. Susan mengundangnya untuk bertemu keluarganya pada upacara komuni keponakannya. Namun Susan mengungkapkan bahwa dia tidak mampu melakukan perjalanan ke sana. Phil menawarkan untuk membayar perjalanan dan setuju untuk menghadiri komuni. Corinne memberitahu Susan tentang pertunjukan bakat yang disponsori oleh stasiun radio lokal, dan Susan setuju untuk menampilkan sampul, Blister in the Sun, mereka. Akhir pekan itu Phil tidak muncul di acara, dan keluarga Susan menganggap Phil tidak nyata. Susan mengirimkan Phil banyak pesan suara. Kemudian Phil membalas pesan tersebut dan mengatakan ada pekerjaan darurat, jadi dia pergi ke pekerjaannya. Susan mencoba memahaminya dan menyusul Phil di tempat kerjanya, namun secara mengejutkan, Susan menemukan Phil telah memiliki istri dan anak. Malam itu saat berlatih dengan Corinne, Susan menangis dan mengakui apa yang terjadi. Susan mendapat telepon dari pemilik apartemennya lagi yang menagih uang sewa. Susan pun membawa kalung berlian pemberian Phil ke toko gadai di mana dia diberitahu bahwa itu adalah moasanite bukan berlian asli dan hanya berharga $25. Alih-alih menggunakan uang itu untuk membayar sewa, Susan malah membeli tiket sekali jalan ke air terjun Niagara. Dia muncul di rumah ibunya tepat waktu untuk mengikuti perjalanan keluarga, dan mengatakan dia akan mencari cara untuk pulang.
Keluarga Susan tidak menerima Susan karena dia tidak memiliki paspor, dan Susan dengan marah menurunkan keluarganya di bandara. Susan mengalami depresi berat pada malam pertunjukan bakat. Susan melihat papan iklan baru untuk perluasan bisnis trampolin Phil. Dia mabuk dan merusak papan iklan bertuliskan, Phil Anderer. Susan pun ditangkap meninggalkan Corinne untuk tampil sendirian di acara itu. Kasus penangkapan Susan ditampilkan di berita, dan Velvet melihatnya. Beruntung seseorang tanpa nama menebus Susan, dan Susan bisa kembali pulang ke rumah, namun saat sampai di apartemen Susan telah diusir dan barang-barangnya ada di luar. Leon melihatnya dan menghampiri Susan. Dia juga mengaku kalau dia telah mencuci dan melipat pakaian Susan. Malam itu akhirnya Susan tidur di rumah Leon. Di pagi hari, Leon memintanya untuk mengeluarkan sesuatu dari mobilnya, tetapi Susan terlalu malas. Leon pun pergi keluar sendiri kemudian pingsan karena gula darah rendah. Dia dirawat di rumah sakit tetapi Susan tidak tahu karena dia terlalu malas untuk mencari tahu kemana Leon pergi. Ketika Susan bangun, dia menelepon Corinne yang sedang marah kepadanya karena acara pertunjukan mereka yang kemarin gagal. Pemilik apartemen muncul karena dia mempunyai kontak darurat Leon dan Susan bergegas ke rumah sakit. Dia menyadari bahwa Leon baik padanya sejak awal, jadi tidak ada alasan lain selain karena dia adalah orang yang baik tanpa motif tersembunyi. Ternyata perawat yang merawat Leon adalah Cameron, yang menuduh Susan memanfaatkan Leon dan tidak peduli. Mereka berkelahi, dan Susan menyebut keluarganya sangat bodoh. Susan tidak tahu kalau keluarganya berdiri di belakangnya karena mereka datang ke rumah sakit untuk makan siang. Susan menghadapi keluarganya, terutama ibunya, dan mengaku bahwa dia malas dan tidak berambisi. Susan mengatakan bahwa ibunya pilih kasih, dia hanya menyukai saudara laki-lakinya dan tidak pernah memberinya dukungan atau kepercayaan dalam hidup. Saat mengantar Leon pulang, Leon bilang dia merasa pusing. Susan berhenti di taman trampolin dan melompat ke belakang meja, mengambil apa saja yang diinginkannya, termasuk makanan ringan dan soda untuk Leon dan setumpuk kartu hadiah ke taman. Dia membawa kartu itu ke Corinne sebagai permintaan maaf dan membantu Corinne menjaga anak-anaknya di sore hari. Kemudian Susan melamar pekerjaan di Kmart, di mana Velvet mewawancarainya. Keduanya membahas perbedaan mereka. Velvet mengaku dialah yang membebaskan Susan dari penjara karena dia sebelumnya juga berkencan dengan Phil setelah Phil menabrak mobilnya, tetapi saat tahu kalau Phil seorang lelaki hidung belang, Velvet memberikan pekerjaan kepada Susan, dan keduanya saling menebus kesalahan. Keesokan harinya, A princess dressed in dirty rags says she don't know right from wrong. But to me her smile lights up the dawn. Oh lazy Susan menunjukkan tanda-tanda kepercayaan diri dan menemukan pandangan hidupnya yang baru. Saat masuk ke mobilnya untuk berangkat kerja tepat waktu, dia mematikan mesin yang tidak mau menyala. Susan pun berkata, serius. Seriously?